Di situ aja. Sedihlah, kampung kita sudah ancok-berancok, apalagi lihat di dalam pesawat itu pada lubang semua orang. Kalau di Indo masih potensi kerugian 271 triliun. 3 pejabat di Jepang menangis histeris meminta maaf karena penyalahgunaan dana publik untuk pergi ke pemandian air panas. Dalam sebuah siaran langsung televisi, Ryotaro Nonomura menangis histeris meminta maaf kepada masyarakat. Tidak hanya menangis, politikus itu bahkan memukul-mukul meja ketika memberi keterangan kepada wartawan. Ryotaro diketahui mengunjungi sumber air panas sebanyak 106 kali di tahun sebelumnya menggunakan uang publik. Namun sebagian besar warga Jepang tak bisa menerima permintaan maaf Ryotaro itu karena luapan emosi ekstrim seperti ini di hadapan publik masih merupakan hal aneh di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kasus 271 triliun harus kita kawal, jangan sampai ini lolos ya. Sebab ini kasus yang terbesar di Indonesia, 271 triliun. Walaupun itu bukan semuanya uang ya. Mencangkup. Kok mencangkup sih? Meliputi, nah biar lebih paham ya, meliputi kerusakan alam dan juga kerusakan-kerusakan lainnya. Kira-kira seperti itulah sahabatku semua. Nah, pada video di awal tadi, kalau pejabat Jepang korupsi kemudian ketahuan, justru penyesalannya itu begitu amat sangat luar biasa. Menangis, bahkan menunjukkan raut wajah yang begitu amat sangat menyesal. Tapi kalau di negara kita, kalau korupsi walaupun ketahuan, siap melambaikan tangan sambil tersenyum, merasa seolah-olah tidak berdosa. Apa mungkin yang koruptor ini tahu ya, karena hukumannya begitu sangat ringan, kemudian paling-paling kalau di penjara cuma sebentar. Apakah dia sudah tahu hal seperti itu? Sehingga kalau sudah tertangkap di depan kamera, bukannya menunjukkan wajah penyesalan, justru malah menunjukkan wajah sambil melambaikan tangan. Ini sungguh sangat ironis ya, atau sangat miris. Para pejabat ketika korupsi justru malah terlihat senyum bahagia. Apa mereka tidak merasa bersalah ya bahwa yang digunakan foya-foya, yang digunakan untuk membeli barang-barang mewah itu adalah uang rakyat. Nah, ada kejadian lagi nih di negara tetangga kita, di Vietnam. Tapi sang pelaku koruptor ini di Vietnam justru diancam hukuman yang begitu amat sangat berat. Bahkan bisa-bisa dihukum mati. Wow, ini sungguh sangat luar biasa ya negara tetangga kita Vietnam. Harusnya Indonesia juga bisa mencontoh negara tetangga Vietnam. Mereka menerapkan aturan hukum yang begitu amat sangat luar biasa. Beda dengan di negara kita. Korupsinya luar biasa. Dari pelosok desa hingga ke perkotaan. Ini sudah meliputi jangkauan yang luas ya. Korupsi di Indonesia semakin menjamur. Konon katanya para pejabat ketika mau mencalonkan diri sebagai wakil rakyat akan membuat desa-desanya akan cantik, desa-desanya akan dibangun. Tapi setelah dana desa datang ya sebagian ada juga oknum desa yang berbuat korupsi. Kemudian ada juga pejabat-pejabat kota yang menilep, kok menilep sih? Yang mengorupsi dana-dana kota. Ada, itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Karena itu sudah seperti menjadi seolah-olah tradisi ya. Ini bukan menjelek-jelekkan negara kita, tapi faktanya hukum koruptor di Indonesia masih lemah. Berikut, mari kita lihat video tentang kasus korupsi yang ada di Vietnam, di negara tetangga kita. Harus kita contoh aturan hukum di sana, supaya sang koruptor di negara kita ketar-ketir atau ketakutan. Karena apa? Korupsi ini merugikan negara, merugikan rakyat. Banyak masyarakat di pedalaman desa yang hidupnya penuh dengan kekurangan. Bahkan bangunan-bangunan sekolah banyak yang reot-reot atau buruk. Harusnya para koruptor dananya
yang dihasilkan dari korupsi tersebut dimiskinkan, kemudian dana tersebut dibuat untuk membangun fasilitas-fasilitas pendidikan di pedesaan yang terdalam. Yuk kita simak videonya. Kalau ngomong terus ini bisa-bisa lama terus, nggak jadi ngereaction sahabatku semua. Ada pebisnis Vietnam yang menggelapkan dana hampir 200 triliun rupiah dan dihukum mati. Namanya Truong My Lan, pebisnis dari Vietnam yang merupakan bos pengembang properti Van Tin Phat Holdings Group. Pada Oktober 2022, dia ditangkap atas tuduhan menilap uang sebesar 304 triliun dong atau kalau dirupiahkan sekitar 192 triliun dari Saigon Commercial Bank, di mana dia merupakan sebagai pemegang saham mayoritas bank tersebut. Menurut media DW, Truong My Lan sudah memanfaatkan lebih dari 1.000 anak perusahaan dalam dan di luar negeri untuk mengambil pinjaman hingga 40 miliar euro dari Saigon Commercial Bank, lalu mengalokasikannya ke pihak ketiga melalui perusahaan gelap yang dibentuk oleh dirinya dan keluarga, dan kejahatan ini udah terjadi selama 11 tahun lamanya. Dan ternyata diketahui kasus Truong My Lan ini merupakan kasus kejahatan keras putih terbesar sepanjang sejarah di Vietnam, dan akhirnya berdasarkan keputusan pengadilan, dia divonis hukuman mati. Nah, kalau dari berkaca di Vietnam nih, di Indonesia kayaknya susah ya. Jangankan hukuman mati untuk koruptor, UUD perampasan harta para koruptor aja dulu deh. Kapan disahkannya? Gimana menurut kalian guys? Apakah koruptor sebesar ini pantas dihukum mati? Kalau di Indo masih potensi kerugian 271 triliun. Betul. Tapi kalau di Vietnam bener-bener nilep uang bank 702 triliun. Kalau di Indo yang ketahuan belasan orang, tapi kalau di Vietnam satu wanita berumur 67 tahun bernama Thailand dengan pekerjaan property developer udah ngelut uang dari bank terbesar di Vietnam, yaitu Saigon Commercial Banks, selama 11 tahun dengan total 44 billion USD dan udah kepake 27 billion USD. Berdasarkan berita yang gue baca, kata prosecutor di Vietnam itu bilangnya 27 billion USD itu gak akan bisa dibalikin. Tapi berdasarkan berita yang beredar, bisa jadi hukum ngancem eksekusi mati biar si Truong My Lan ngasih tahu sisa uangnya tuh kemana biar bisa dibalikin ke negara. Tegas banget ya. Kasus ini di Vietnam itu sampai melibatkan 2.700 orang untuk jadi saksi, 10 state prosecutor dan 200 lawyer. Dan lo tahu barang buktinya sebanyak 104 box atau kotak, dan kalau dihitung beratnya itu mencapai 6 ton sebagai barang bukti. Terus all the defendants atau ya yang ngebela si Truong My Lan, termasuk husbandnya, itu dapat hukuman 4 orang di penjara seumur hidup. Sisanya dapat hukuman penjara sekitar 3-5 tahun. Dan untuk suaminya si Truong My Lan sendiri selama 17 tahun di penjara. Sejarah singkat aja, jadi awalnya si Truong My Lan sama mamanya itu jualan kosmetik, terus makin banyak uangnya dia beli tanah dan properti di Vietnam, dan makin makmur lagi tuh, jadi dia banyak portofolio hotel dan restoran, terus mulai kenal orang-orang dalam, orang-orang penting di Vietnam, dan akhirnya dia bisa merger beberapa bank kecil menjadi Commercial Saigon Banks. Dan peraturan di Vietnam itu satu orang nggak boleh punya shares 5% kalau dalam perbankan, tapi si Truong My Lan punya 90% Commercial Saigon Banks. Karena dia punya kepemilikan dan shares terbesar ya di bank tersebut, jadi dia ya kontrol semuanya. Dia pilih orang-orang yang dia bisa percaya, yang bisa kerja di bawah dia untuk ya entahlah memanipulasi segala sesuatu bisnis orang-orang, investor dan lain-lain untuk meraup uang. Tapi dia juga memberikan pinjaman ya ke orang-orang mengatasnamakan bank dia, dan itu mungkin menyangkut paut kepemilikan bank lainnya, jadi kayak rugi, dia yang paling untung. Tapi ini orang emang pinter bisnis banget sih guys, dan bayangin 11 tahun. Terus pertanyaannya di sini adalah kenapa dia bisa nggak ketahuan selama itu. Tapi menurut beritanya katanya sebenarnya orang-orang dalam tuh udah tahu. Jadi emang ya udah rahasia umum. Tapi belum ada yang berani mengajukan. Entah kenapa ya, mungkin dia udah di posisi teratas banget kali ya dan udah dekat sama orang dalam. Jadi ya ini cukup kasus yang sangat besar ya. Dimulai dari era komunis di Vietnam, karena kan dulu mereka komunis, terus kayak makin lama makin enggak, dan ya bisa sampai saat ini gitu loh. Orangnya bertahan. Yang ikutin beritanya boleh betulin gue kalau ada salah pengertian ya di kolom komen. Makasih. Luar biasa tetangga kita Vietnam, ketahuan sampai terbelit-belit lidah saya.
ketahuan korupsi langsung diancam hukuman yang begitu amat sangat berat. Tentunya hukuman seperti yang ada di Vietnam itu wajib diterapkan di Indonesia juga ya, supaya orang-orang yang ingin berniat korupsi agar sebelum korupsi mikir-mikir, karena hukumannya berat. Berbeda kalau di Indonesia, orang yang tersandung kasus korupsi itu masih bisa senyum-senyum, wajahnya itu masih cerah tanpa ada penyesalan. Bahkan istrinya yang korupsi ini ketika datang memenuhi panggilan masih santai-santai menunjukkan raut muka yang tidak begitu amat sangat sedih. Ini ya seperti itulah sahabat-sahabatku semua. Mudah-mudahan para korupsi-korupsi yang ada di negara kita ketika ketahuan itu harusnya menunjukkan muka yang sedih atau menyesal sedikit lah. Tapi seolah-olah merasa tidak berdosa. Seperti pada video kali ini. Detik-detik kaos. Ketika Sandra Dewi kelar diperiksa Kejaksaan Agung. Di situ aja. Minta doa. Udah tahu korupsi kok minta doa. Minta doa apa, Mbak? Bikin berita-berita yang tidak benar. Tolong lihat data yang benar. Jangan bikin berita yang nggak benar. Terus kalau korupsi itu benar gitu ya. Tapi berapa pertanyaan Mas Hendra? Aneh tapi nyata, itulah di negeri kita tercinta, orang yang korupsi masih tertawa bahagia di atas penderitaan rakyatnya. Ini sungguh sangat miris ya. Ada penyesalan. Doain aja ya, dan jangan buat berita yang bukan-bukan. Yang bukan-bukan itu suaminya Mbak korupsi triliunan rupiah. Mungkin ini hanya terjadi di negara kita. Orang sudah salah, sudah terbukti melakukan kejahatan, tapi masih bisa senyum dan minta doanya ya, jangan membuat berita yang bukan-bukan. Saya juga bekerja di negara orang dan saya juga sering mengikuti berita-berita di negara tersebut. Di negara tempat saya bekerja di Malaysia, kalau ada orang yang tertangkap korupsi, mereka itu mukanya menunduk, merasa malu, bahkan dikawal dengan perlengkapan senjata lengkap gitu loh. Beda dengan di negara kita. Kadang-kadang saya sebagai orang biasa itu ikut jengkel ya melihatnya. Harusnya itu kalau orang sudah melakukan kejahatan yang luar biasa, ya harus selayaknya dikawal yang ketat gitu loh, Pak. Jadi tidak istilahnya diperlakukan hukum dengan seadil-adilnya gitu loh, bukan istilahnya diistimewakan, jangan seperti itu ya kan. Harus diperlakukan sama, orang yang melakukan kejahatan harus diperlakukan sama dalam hal hukum, jangan dibeda-bedakan gitu loh. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat ketika di Bangka Belitung terjadi korupsi penambangan hingga melibatkan kerugian 271 triliun. Mari kita simak videonya bersama-sama, komentar daripada warga yang ada di Bangka Belitung. Sedihlah, kampung kita sudah ancok-berancok, apalagi lihat di dalam pesawat itu pada lubang semua orang dari luar, yang ambil hasilnya mereka selesai ditinggal pergi, sisa lubang buat kita. Iya, itu yang aku rasakan kalau aku pulang ke kampung, terus dari atas pesawat aku lihat ke bawah. Itu kayak miris banget gitu loh, lihat lingkungannya tuh benar-benar hancur, sehancur-hancurnya, sehancur hatiku lah saat itu gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kayak Harvey Muiz, Helena Lim, dan lain-lain kawan-kawannya ditangkap, ya aku sih senang-senang aja sih gitu. Ya memang harusnya mereka ditangkap, kalau bisa dimiskinkan. Betul, Mbak. Terus dimiskinkan tuh jangan setengah-setengah gitu ya. Cari di mana mereka menyembunyikan hasil korupsi. Terus itu biasanya penting. nih info buat, aku mau info aja buat Kejagung, penyidik, polisi dan lain-lain ya. Itu biasanya para koruptor ini menyembunyikan hasil korupsi mereka tuh nggak di properti ya, mungkin
enggak juga di luar negeri, tapi ada juga nih yang menyembunyikannya tuh dalam bentuk emas batangan. Jadi mereka tuh ambil uang cash, terus dengan uang cash ini mereka beli emas batang-batangan dan disimpan di suatu tempat yang aman. Jadi itu nggak bakalan kelacak. Para koruptor ini yang perusak lingkungan ini itu sama aja dengan pengkhianat negara ya. Jadi mereka betul Mbak, setuju, itu pengkhianat negara. Merusak lingkungan serusak-rusaknya, terus memperkaya diri mereka sekaya-kayanya, terus di sekitaran lingkungan tersebut banyak masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ya buat orang yang memperkaya diri mereka sekaya-kayanya itu ya harus ditangkap dan dimiskinkan. Setuju Mbak. Sama keluarga istrinya juga harus ditangkap. Itu juga. dia. Enggak mungkin istrinya nggak tahu kerja suaminya, nggak mungkin. Malah istrinya tuh ikut menikmati hasil korupsi tersebut ya. Jadi menurut saya ya harus ditangkap juga. Kejahatan lingkungan itu 270 triliun. Sesungguhnya katanya kerugian negara itu 270 triliun akibat kerusakan lingkungan oleh para koruptor pertambangan timah ini. Jadi kalau menurut saya bisa lebih daripada itu. Bisa aja 1.000 triliun atau lebih. Karena ya begini. Jadi saya ini adalah seorang yang lahir di Kepulauan Bangka dan besar di Pulau Bangka. Jadi waktu kecil itu kami sebagai anak-anak sangat menikmati hidup ya, meskipun orang tua kami bukan orang yang berada atau punya, tapi kami punya privilege yaitu menikmati keindahan sungai-sungai yang ada di Bangka ya, banyak sungai bening-bening dalam, serta dari atas sungai itu kita bisa lihat pasir-pasir yang putih ya, dan ikan-ikan yang kecil-kecil gitu. Nah itu, dan berenang di sungai itu setiap sore. Sehingga kita sebagai anak-anak pada hari waktu itu adalah anak-anak yang paling bahagia ya menurut saya. Terus kita keluar masuk hutan, nyebrang hutan ya, nyebrang sungai, masuk hutan, ambil buah kemunting, kita teriak-teriak, kita lompat-lompatan ke sungai lagi, lari-lari di dalam hutan. Itu adalah suatu privilege yang anak-anak sekarang tidak bisa nikmati. Karena apa? Sudah rusak lingkungannya, parah sekali. Jadi kalau sekarang saya pulang ke Bangka, yang saya rasakan ada kesedihan, kehilangan momen waktu kecil saya ya, yang tadinya ada sungai sekarang udah nggak ada sungai. Kalaupun ada sungai, itu sungainya tuh sudah dangkal dan airnya tuh seperti kopi susu, jadi udah nggak bisa buat anak-anak main. Itu saking rusaknya akibat para penambang liar ini. Nah, sehingga kita tidak ada yang bisa tinggalkan untuk anak cucu kita ke depan. Kasian sekali gitu. Apalagi kalau misal waktu saya pulang ke Bangka, saya landing, saya melihat ke bawah dari pesawat, yaitu semua lingkungan tuh rusak parah, hutan-hutan sudah habis, di bawahnya itu tanah-tanahnya udah pada berlubang-lubang ya. Ngeri sekali ya, Mbak. Itu miris sekali. Saya sebagai anak bangsa sedih sekali ya. Dan kebanyakan dari kekayaan alam itu dikeruk oleh para pengusaha yang serakah ini. Juga ya, yang lebih miris lagi adalah aparat jadi yang memegang jabatan di PT Timah itu juga ikut korupsi. Nah inilah ya, harus diperbaiki segera, dan saya menghimbau kepada Kejagung untuk bertindak seadil-adilnya. Kalau misalnya nih para koruptor ini ketangkap, upayakan agar mereka segera dimiskinkan. Setuju, Mbak. Dan hasil perampasan uang tersebut dipergunakan seadil-adilnya untuk perbaiki lingkungan Kepulauan Bangka itu sendiri. Kasihan loh, untuk ke depan anak cucu kita tuh udah nggak punya apa-apa ya. Dan saya rasakan ya sekarang kalau saya pulang Bangka, banyak ya misalnya masyarakat, tidak semua masyarakat menikmati dari kekayaan alam itu sendiri, hanya segelintir orang. Ya, segelintir orang yang namanya pengusaha tambang ini yang menikmati. Sedangkan masyarakat di bawahnya tuh masih hidup di bawah garis kemiskinan ya. Bukan mereka yang nikmati. Sedangkan para pengusaha
yang serakah ini terus merusak alam, yang menderita masyarakat kecil ini, ya. Kalau hujan mereka kena kebanjiran. Contoh, kakak saya punya toko ya di dekat aliran sungai situ yang dulunya ada sungai. Terus kalau hujan sedikit aja itu toko udah kerendam. Jadi semua beras, gula, apapun semua kerendam. Jadi itu miris sekali. Jadi saya meminta tolong kepada aparat negara, terutama Kejagung ya, kalau bisa sita aset-aset mereka itu, miskinkan mereka yang sudah korupsi, terus gunakanlah sebaik-baiknya, seadil-adilnya untuk memperbaiki lingkungan Kepulauan Bangka yang sudah rusak. Terima kasih. Baru saja kita mendengarkan salah satu mbaknya daripada orang Bangka, dan beliau menceritakan keadaan rusaknya parah lingkungan di sana, dan masyarakatnya yang ada di Bangka juga tidak ikut menikmati hasil daripada tambang tersebut, bahkan masyarakatnya juga masih hidup di bawah garis kemiskinan. Korupsi ini memang pengkhianat negara dan wajib dihukum seadil-adilnya. Dimiskinkan, jangan dikasih ruang, jangan dikasih ampun. Kalau perlu sita semua hartanya supaya kapok, supaya orang yang bertindak korupsi ini mikir-mikir. Dan kalau bisa ya Pak, saya ini juga masyarakat Indonesia, tentunya saya juga berhak untuk memberikan usulan. Kalau bisa hukuman dia itu jangan diistimewakan ya Pak. Karena saya sering melihat ya, hukuman-hukuman para koruptor ini agak berbeda daripada tindak kejahatan lain. Ini sungguh tidak adil. Harusnya hukuman itu tidak membeda-bedakan mana koruptor, mana yang melakukan kejahatan lainnya, harusnya disamaratakan. Oke, buat sahabat-sahabatku, semoga dengan adanya kejadian kasus-kasus korupsi ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama bahwa korupsi itu adalah pengkhianat negara dan menindas rakyat kecil. Cukup sekian, kiranya sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.